Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yaitu waktu berkualitas keluarga. Malam ini jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menyerahkan pertanyaan Anda kepada kru kami, kemudian nanti di segmen terakhir akan dijawab oleh narasumber kita. Main TikTok di dalam rumah, tiba-tiba tertimpa tangga. Zaman memang sudah berubah, namun jangan lupa waktu berkualitas bersama keluarga. Lantas apa sih waktu berkualitas keluarga dan bagaimana untuk mencapainya? Nantikan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, pada malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Syafiruddin Tumarar. Pendeta Sony Syafiruddin, Master of Ministry, adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki banyak pengalaman dalam pelayanan. Beliau saat ini adalah salah seorang tenaga pengajar di Fakultas Filsafat Universitas Kelabat dan juga Dean Boys Dormitory Unclub. Ibu Melva Syafiruddin Tumarar SPD saat ini melayani sebagai ASN guru di Kota Tomohon. Keluarga hamba Tuhan ini dikaruniai Tuhan 3 orang anak, Sharon, Josia, dan Shiva. Keluarga hamba Tuhan ini sangat rendah hati dan bersahaja. Baik, Febriani langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Betul. Selamat malam, Shalom, Selamat Pendeta malam. Sony Syafiruddin dan Ibu. Selamat malam. Apa kabar malam ini? Luar Pendeta? biasa. Luar biasa. Baik-baik. Puji Tuhan. Banyak Puji sekali Tuhan. berkat Tuhan ya. Ya. Amin. Sehat Pendeta? Haleluya, amin. Amin, Amin. amin. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami malam ini dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program Kapas pada malam ini. Baik Pendeta dan Ibu, sebelum kita lanjut kepada diskusi malam hari ini, bolehkah kita tunduk kepala sejenak dan kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh bertemu lagi di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa Tuhan menuntun diskusi kami pada malam hari ini. Sehingga informasi-informasi yang kami akan perbincangkan akan boleh membekali keluarga-keluarga Kristen yang menyaksikan program ini. Supaya boleh berbahagia di dunia ini bersama keluarga dan kami semua akan bersiap menuju surga yang mulia yang Tuhan sediakan. Berkati narasumber kami, keluarga Pendeta Syafiruddin Tumarar. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pendeta Syafiruddin dan Ibu, topik kita malam ini adalah waktu berkualitas keluarga atau family quality time. Nah, apa pentingnya kita membahas topik kita malam ini? Silakan. Kita perlu ingat bahwa tujuan berumah tangga atau tujuan berkeluarga adalah untuk meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Berarti di dalam rumah tangga itu tentu ada kasih sayang, ada perhatian, bukan? Ada dukungan antara suami dan istri, juga anak-anak. Tetapi pada kenyataannya banyak yang mengalami stres, bahkan khawatir dengan keluarga. Betul. Itu disebabkan oleh karena tidak adanya waktu berkualitas di dalam keluarga atau bersama-sama dengan keluarga. Itulah sebabnya topik malam ini begitu penting. Waktu berkualitas keluarga untuk mengedukasi suami atau istri atau anak-anak
agar boleh memiliki waktu Waktu bersama keluarga. bersama dengan keluarga. Baik. Jadi banyak keluarga yang tidak bahagia, salah satu penyebabnya adalah Iya benar. kurang ya. Kurang ya. Kurang Kurangnya quality time. waktu. Iya benar. Baik. Dan ini penting supaya kalau sahabat kapas di rumah yang kurang waktu, Kurang waktu. dan kurang bahagia, Nah, bisa boleh belajar memiliki bersama waktu. kita. Orang belajar Mari sama-sama. saksikan tayangan ini. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan quality time itu sendiri? Sebab banyak orang membicarakan tentang miliki waktu berkualitas bersama keluarga, tapi mungkin tidak mengerti apa sebenarnya maksudnya. Bolehkah pendeta dan ibu menjelaskan apa makna dari kualitas bersama dengan Waktu keluarga? berkualitas, Waktu berkualitas bersama keluarga. Secara psikologi, quality time itu adalah waktu yang bermanfaat dan penuh perhatian dengan orang-orang terdekat kita. Itu secara psikologi. psikologi. Baik. Oke, kalau menurut Merriam-Webster itu dia katakan, dictionary itu dia katakan bahwa waktu itu harus diberikan sepenuhnya kepada keluarga. Kalau kita memiliki waktu yang baik untuk keluarga, tentunya kita harus habiskan semua waktu itu kalau kita sudah pilih waktu itu untuk bersama keluarga. Betul, betul. Kan Baik. kita harus punya benar-benar kita miliki waktu itu hanya dengan keluarga kita. Keluarga. Apakah dalam arti ngumpul saja pendeta dan ibu atau Itu tidak hanya sekedar kumpul bareng. Baik, baik. Tidak hanya sekedar kumpul, kemudian sibuk dengan masing-masing kegiatan. Contoh ketika kumpul sama-sama, kelihatan kumpul, tetapi sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, atau sibuk dengan game, nonton ya, sibuk dengan kerjaan. ya, pekerjaan. Jadi Padahal kelihatannya sementara kumpul. Kita Bersama-sama. nggak bersama-sama Ya. dalam satu ruangan, tapi masing-masing punya memiliki kesibukan. Jadi kelihatannya kita kumpul waktu bersama keluarga, tapi tidak nampak waktu itu apa Tidak yang kita berkualitas gunakan, ya? Tidak berkualitas. Iya, tidak ada kualitas waktu itu. Baik. Kumpul bersama tapi tidak memiliki kualitasnya. Baik. jadi yang namanya berkualitas itu intensitas perhatiannya Ya, kepada harus semua keluarga. anggota keluarga Harus ya. benar-benar. Iya. Jangan masing-masing sibuk dengan gadget. Baik. Atau suami bicara, istri sementara Buat yang lain ya. buat yang lain. Tidak memperhatikan lah. Baik. Ya, Baik. baik. Baik, terima kasih. Kalau begitu pendeta dan ibu, apa saja akibatnya bila keluarga tidak memiliki waktu yang berkualitas bersama-sama? Ya, ya. Mungkin cuma sekedar bersama-sama tapi tidak menghabiskan waktu dengan berkualitas. Oke, Silakan. terima kasih. Ya. Akibatnya bagaimana jika tidak memiliki akan waktu bersama dengan keluarga ya atau family Quality time, itu betul. dalam keluarga. Tentunya bisa kita lihat putusnya ikatan keluarga. Ya contohnya ketika kita membiarkan anak kita bermain game, Ya. kayaknya itu putus ya hubungan kita bersama dengan keluarga. Seperti begini, ketika kita panggil dia, mari kita worship, kita ibadah, tapi kayaknya dia tidak dengar. Jadi ikatan antara keluarga itu kayaknya rupa Putus. Sepertinya putus. ya, Baik, kalau baik. tidak ada waktu yang pas untuk kita lakukan bersama dengan keluarga. Atau pula tekanan emosional. Ya. Karena kita tidak memiliki waktu-waktu yang baik untuk membagi rasa antara anak dan orang tua, ketika kita membutuhkan sesuatu untuk dilakukan oleh anak-anak kepada kita, kadangkala anak itu tensinya naik atau sebaliknya. Lawan ya. Iya, atau sebaliknya ketika dia meminta pertolongan dari orang tua, Ya, betul. kita sebagai orang tua tidak memperdulikan dia atau marah-marah lah begitu. Baik. Jadi itu ya salah satu penyebab akibat ketika kita tidak memiliki waktu dalam keluarga. Baik. Jadi orang Manado katakan, cuma tak salah sedikit tensi naik. Tapi ketika kita memiliki waktu yang berkualitas dengan keluarga, berarti tekanan emosi itu akan berkurang. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau kita tidak memiliki waktu keluarga bisa jadi prestasi akademik dari anak-anak kita menurun. Baik. Atau bisa jadi akan ada ketergantungan kepada media sosial. Tren kan sekarang media sosial itu yang Ya. mempengaruhi akan anak-anak kita. Baik. Bukan hanya anak-anak tapi juga orang Orang tua. tua juga, betul. Sekarang ini banyak ya yang Ya. itu medsos itu mempengaruhi kita. Kadangkala waktu kita disita oleh yang demikian. Yang lain juga adalah bisa jadi akan ada perilaku yang negatif, kan? Ada banyak contoh-contoh tentunya. Anak-anak itu akan berperilaku negatif, lebih suka untuk memaki, kasar, dan lain-lain. Lantas bagaimana akibatnya terhadap hubungan antara suami dan istri? Kalau tadi
lebih banyak kepada Anak-anak. anak-anak ya. Lantas bagaimana kalau tidak punya quality time dengan pasangan? Nah, ketika kita tidak mempunyai ya waktu untuk pasangan kita, Ya. untuk suami atau untuk istri kita. Kadangkala itu kita terasa jauh. Jauh ya. Karena begini, ketika kita tidak memiliki waktu dengan pasangan kita, bagaimana kita mau curhat ya? Kita mau share, kita punya pengalaman sepertinya kayak kalau seperti saya ya, seorang ASN. Ya. Kalau di sekolah kan sering banyak masalah yang timbul. Iya, iya. Nah kadang-kala kalau kita di rumah itu sampai di rumah, kalau suami hanya menghadap itu laptop Ya. gitu kayaknya. Mau share, kalau tidak ada waktu yang pas tentunya tidak akan Betul. terbagi apa yang saya rasakan di sekolah tadi. Ya begitu. Jadi akan enggan untuk menceritakan kepada suami atau istri kalau kita tidak punya waktu yang pas untuk share kita punya masalah di tempat Baik. pekerjaan. Ya, Dengan seperti kata lain berarti hubungan suami istri itu bisa jadi agak renggang. Enggak. Ya. Ya. Tidak seakrab seperti ini. Baik. Tapi Sudah kalau diberikan ada contoh. waktu untuk keluarga, kita sharing sama-sama, senyum sama-sama, tertawa sama-sama, kadang juga menangis sama-sama kalau banyak masalah. Tidaknya ketika kita ada punya masalah, baik suka ataupun duka, pasangan kita tentunya mengetahui apa yang Tahu kita ya. rasakan. Itulah yang Jangan orang berkualitas lain yang ya. mengerti tentang Baik, kita ya. baik, Seperti itu. baik. Jadi, Jadi ikatan emosional antara dan suami. kasih sayang di Ya. antara Lebih kuat. anggota keluarga lebih kuat ya. Kalau punya waktu berkualitas Berkualitas. bersama. keluarga. Baik. Iya. Saya teringat dengan lagu ya. Jauh tapi terasa Dekat. dekat. Kalau tidak punya waktu berkualitas berarti ini setuju atau tidak pendeta ya? Dekat Dekat, tapi tapi terasa jauh. Setuju atau tidak? Saya setuju pendeta? dengan statement itu. Sangat-sangat setuju. Sangat setuju. Baik. Baik, jadi hati-hati ya. Kalau kita kurang waktu berkualitas dengan keluarga bisa jadi seperti ini. Baik, puji Tuhan sahabat Kapas, sejauh ini kita sudah mendiskusikan bersama pentingnya waktu berkualitas bersama dengan keluarga, pengertian yang sebenarnya dari istilah itu, dan kemudian bagaimana akibatnya bila kita kurang waktu berkualitas dengan keluarga. Ya, Pendeta Syafirudin dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang waktu berkualitas bersama keluarga. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang waktu berkualitas keluarga. Ya, Pendeta Sony Syafirudin dan Ibu, mengapa banyak keluarga yang tidak bisa merasakan quality time ini atau kurang memiliki quality time bersama dengan keluarga? Kira-kira apa alasannya? Silakan. Silakan pendeta dan ibu. Alasan yang pertama tentu pekerjaan. Kesibukan pekerjaan, Ya. jadwal padat, aktivitas-aktivitas yang menyita waktu. Betul. Sebagai contoh, saya bekerja sebagai seorang pelayan, istri saya sebagai seorang guru, sebagai ASN, sehingga waktu kami kalau kami tidak gunakan sebaik mungkin, Ya, betul. kualitas keluarga itu pasti tidak akan didapatkan. Anak saya pernah komplain demikian. Ini anak yang kedua, Ya, yang cowok. Saya sulit sekali untuk ketemu dengan Dedi. baik. Jam 5 Dedi suka keluar, pulang malam. Saya tidak punya waktu dengan Dedi. Berarti pekerjaan itu membuat waktu berkualitas itu berkurang. Kurang ya. Ya benar, memang pengalaman saya ya secara pribadi, kurangnya waktu bersama dengan keluarga itu adalah pekerjaan kita. Contohnya ketika saya harus keluar rumah jam 5:15, ya keluar sudah ke tempat pekerjaan, begitu pula kembali. Sudah kembali lagi, tiba di rumah membawa pekerjaan. Ya. Ya, jadi bagaimana ya mau dikatakan kalau kita punya waktu dengan anak-anak.
Dulu waktu masih kecil, masih baby itu, ketika kita keluar rumah itu mereka masih tidur, ya. Pulang rumah mereka sudah tertidur. Jadi bagaimana kira-kira ini waktu kita dengan anak-anak ya, dengan orang tua atau dengan suami istri, karena masing-masing mempunyai pekerjaan. Tapi sekarang ini ya, bukan hanya pekerjaan yang menjadi penyita waktu bersama dengan keluarga sehingga kita tidak memiliki waktu bersama dengan keluarga, itu media sosial. Ya, media sosial itu sangat menyita akan waktu kita. Bukan hanya kepada anak-anak, tetapi itu tren juga kepada orang-orang tua saat ini ya. Betul. Bukan hanya mereka yang bekerja. Itu terjadi juga kepada mereka yang hanya di rumah saja, tapi tidak memiliki waktu dengan keluarga. Berkualitas, betul. Berkualitas, ya. Karena mungkin mereka, bagaimana caranya? Mereka mungkin tidak memiliki cara bagaimana mereka untuk membagi waktu bersama dengan keluarga. Lebih fokus ke media sosial, benar sekali. Jadi waktu yang digunakan berjam-jam itu di media sosial. Lebih banyak di FB, IG, atau WA. Ternyata media sosial ini juga membuat waktu berkeluarga itu berkurang. Di pekerjaan, Ya, pekerjaan dan media sosial. media sosial, ya. Ada juga aktivitas daripada kualitas daripada keluarga itu berkurang. Ya. Ketika kita menginginkan sesuatu ya, membutuhkan kebutuhan hidup keluarga yang maunya agar supaya cepat kita untuk terpenuhi. Seperti kita mau, saya ingin seperti ini. Anak-anak saya senang kalau anak-anak saya seperti ini. Tapi kita tidak memikir, kita hanya memikirkan yang kebutuhan materi ya dalam keluarga. Tidak membutuhkan akan kebutuhan yang sebenarnya itu sangat penting dalam keluarga. Karena waktu bagaimana kita boleh merasakan itu kasih sayang. Nah, jadi kita itu tersita waktu kita dengan yang dikatakan hanya mengejar materi lah seperti itu ya. Kayaknya bisa dikatakan hanya mengejar materi sehingga waktu bisa tidak ada kualitas waktu di dalam keluarga ya. Dengan kata lain itu adalah persepsi yang salah. Lebih mementingkan mengejar materi dibandingkan dengan kualitas keluarga. Jadi kalau kita berfokus kepada materi juga penting, bukan? Betul. Ya. Tapi bagaimana caranya kita mengaturnya agar apa yang kita capai itu tidak menghalangi waktu kita dengan keluarga. Malah bisa dinikmati bersama-sama dengan tapi keluarga. ada yang demikian kan, bagaimana mereka tidak memiliki waktu oleh karena hanya mengejar itu. Ya. Tidak bisa membagi waktu, menggunakan waktu yang baik ya. Baik. Ada quality time-nya Ya, keluarga. betul. Itu pengalaman di waktu yang lalu. Tapi kalau di tempat pekerjaan kami sekarang ini, waktu dengan keluarga itu sangat terasa sekali. Baik, puji Tuhan. Sangat terasa. Puji Tuhan. Bersama-sama dengan istri, bersama-sama dengan anak-anak. Ya. Saya rasa itu Ya, nikmat kualitas sekali ya. di tempat yang sekarang ini. Yang berbeda tentunya di situasi pekerjaan yang lain. Baik. Menjadi faktor ya. Dan pendeta dan ibu, saya setuju dengan apa yang disebutkan tadi bahwa banyak orang tua yang lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan materi, fisik. Dan anak-anak yang orang tuanya mungkin bolehlah secara ekonomi, kemudian menjadi punya habit atau kebiasaan menyimpang karena mereka kurang waktu dengan keluarga mereka. Nah, kira-kira apa perbedaan antara orang tua zaman dulu, mungkin zamannya pendeta dan ibu, atau orang tua zaman sekarang? Oke. Seperti yang sudah dikatakan oleh pendeta tadi bahwa banyak, ada contoh ya, pengalaman saya ketika mengajar. Nah, bertepatan saya itu mengajar sosiologi. Jadi waktu mengajar saya katakan konflik sosial ya, mengenai konflik sosial. Kemudian saya katakan tidak usah tulis nama daripada peserta didik itu, tapi masukkan apa sebenarnya yang terjadi, masalah yang terjadi di rumah atau di keluarga Anda. Ada yang masuk. Saya Bu, papa saya anggota dewan. Ada yang katakan mama dan papa saya dokter. Ada yang berbagai macam. Jadi kalau dikatakan materi itunya lumayan ya. Tetapi sayangnya Bu, tidak ada kasih sayang bagi kami. Baik. Ya, setiap di rumah itu mama ambil tas keluar, papa juga demikian ambil mobil dengan sibuk dengan pekerjaan sehingga terasa semua kebutuhan materi katanya bisa dipenuhi oleh orang tua. Tetapi yang kurang itu kasih sayang. Baik. Ya begitu. Itu pengalaman daripada siswa-siswa saya. Jadi saya juga berpikir, ya mudah-mudahan saya tidak akan seperti itu. Karena 3 anak ini saya katakan dengan terang punya profesi, pekerjaan yang masing-masing keluar
subuh, bisa dikatakan subuh karena 5:04 sudah keluar, kembali juga sudah mau malam. Jadi pikir-pikir mudah-mudahan saya bisa membagi waktu. Ya, quality time dengan keluarga itu saya merasa bisa diatur ketika kita ada kebersamaan di dalam keluarga. Memang beda orang tua dulu dan sekarang. Ya. Karena sekarang anak-anak sudah dikenal dengan generasi alfa, bukan? Generasi alfa. Kalau kami mungkin seangkatan itu generasi Y. Generasi yang tidak menikmati gadget seperti saat ini. Tentu pemenuhan kebutuhan materi berbeda dengan apa yang kami alami dulu dengan anak-anak sekarang. Tapi seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kalaupun orang tua memiliki kelebihan untuk pemenuhan materi bagi anak-anak, pastikan apa yang kita berikan itu untuk mendidik mereka. Pastikan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita tidak membuat ego mereka lebih naik dan tinggi. Pastikan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, mereka gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, bahkan juga kalau boleh untuk digunakan saat mereka belajar, mendapatkan hal-hal yang positif. Itu barangkali yang boleh saya sampaikan. Jadi artinya orang tua jangan lalai atau abai Ya. terhadap kebutuhan mental, sosial, dan apalagi Betul. kasih sayang Kasih tadi. sayang, iya Itu benar sangat sekali. Itu mendasar sangat ya. mendasar. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah kalau begitu, sekarang apa saja keuntungan bila sebuah keluarga ini memiliki quality time atau waktu berkualitas keluarga yang cukup atau memadai? Silakan. Bagi saya keuntungan memiliki quality time ya, waktu bersama dengan keluarga itu, kualitas memiliki waktu bersama keluarga itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting dan memiliki keuntungan yang tersendiri bagi saya dan keluarga. Kenapa? Karena ketika kita memiliki waktu quality time bersama dengan keluarga, tentunya kita bisa face to face. Face-to-face communication. Jadi kita bisa tatap muka. Seperti yang dikatakan tadi, ada dalam satu ruangan tapi tidak ada komunikasi. Ya. Kelihatannya dekat tapi jauh, seperti yang pendeta katakan tadi ya. Kelihatannya dekat tapi jauh. Jadi keuntungannya ketika kita memiliki quality time bersama dengan keluarga, tentunya kita bisa menyapa anak kita ya, tersenyum bersama. Nah, kemungkinan yang lain juga ketika kita memiliki waktu yang rutin dengan keluarga atau dengan anak kita. Ya. Di zaman medsos sekarang ini, jika dia memiliki masalah ya, jika dia memiliki masalah dia bisa share kepada orang tua, ya curhat kepada orang tua. Karena kadangkala kalau tidak ada waktu yang pas, ya tidak memiliki quality time, maka anak itu jarang dia mengungkapkan yang sebenarnya dia punya masalah pribadi. Iya. Ya seperti Betul. itu. Jadi itu keuntungannya jika kita memiliki quality time bersama dengan keluarga. Baik. Jadi dengan adanya quality time dalam keluarga, maka di dalam keluarga itu ada rasa untuk saling mencintai. Cinta ya. Ada rasa untuk saling mendukung dan saling peduli. Suami peduli kepada istri peduli kepada suami, orang tua peduli kepada anak-anak. Bahkan ada keuntungan-keuntungan yang lain yang kita dapatkan jika kita memiliki quality time dalam keluarga Ya. atau waktu yang berkualitas. Itu bisa meningkatkan kesehatan mental. Baik. Bahkan tidak hanya meningkatkan kesehatan mental, itu juga membantu anak-anak kita agar mereka meningkat secara prestasi, akademik dan ya. prestasi. Baik. Iya. Seperti tadi malam istri saya, dia mengajarkan anak kami yang kelas 4 SD untuk menghafal kalian. Saya lihat mereka akrab sekali. Ya. Saya tidak bisa melakukan apa yang istri saya lakukan. Saya lihat dia peluk, kemudian dia tunjuk, wah bagus sekali nih. Saya rasa ini untuk meningkatkan Prestasi ya. prestasi akademik. prestasi. Ya. Kemudian ini juga bisa mengurangi risiko-risiko dengan sikap-sikap yang keliru atau sikap-sikap yang negatif kan. Ya. Ya kita bersama-sama dalam keluarga, ada hal-hal yang negatif, kemudian kita cari tahu, kita bisa dapat solve-nya. Bahkan keuntungan yang lain itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, bukan? Betul. Jadi di dalam keluarga kalau kita memiliki waktu yang berkualitas, itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Ya. Bahkan tidak hanya itu, mengajarkan kepada semua anggota-anggota keluarga bahwa masalah apapun yang kita hadapi, jika kita duduk bersama, maka kita akan mendapatkan jalan keluar. Bahkan Baik. lebih daripada itu, bisa juga mengurangi stres. Ya. Bahkan Ya, benar. ketika kita memiliki waktu keluarga yang berkualitas, itu bisa memperpanjang umur. Oh, baik. Ya contohnya ya, itu memperpanjang umur. Tahun yang lalu ya sempat itu penyakit vertigo, ini kan kesehatan mental, Iya. vertigo muncul.
aduh mau naik saja kendaraan itu kalau sudah pusing, dead, semua pusing ini seperti itu. Jadi kalau tidak ada balasan komunikasi keluarga, waktu itu kelihatannya kecil tapi itu bisa memberikan semangat. Betul. Ya, jangan ketika kita sibuk di saat anak kita membutuhkan pertolongan atau apa dia bel kita tidak angkat. Iya. Ya, sesibuk-sibuknya juga kita, mari kita sisihkan. Ada apa ini yang berdering? Ya kalau itu anak kita ataupun suami kita, kenapa tidak ya kita angkat? Ya untuk meningkatkan mental daripada anak. Oh berarti mama saya itu perhatian sama saya. Baik. Ya seperti itu untuk waktu yang sangat berharga itu. Keuntungannya bagaimana kita memiliki quality time dengan Jadi keluarga. meningkatkan kesehatan jasmani ya. Ya, Dan kebahagiaan ya. Iya, ya itu yang benar. penting. Itu Ya. yang penting. Harus berbahagia. Baik. Di saat kita komunikasikan dalam keluarga bisa memperpanjang umur Ya. ya. Kadangkala kalau kita sendiri-sendiri tidak bahagia, tidak share kepada keluarga, aduh semua mati stok kita. Kalau udah sakit sendiri kan seperti itu. Nggak mau bilang karena mungkin suami tidak mendengar. Tapi ketika kita memiliki waktu yang pas, ya keuntungan kita memiliki waktu yang baik dengan keluarga, kita bisa share dengan anak-anak kita. Betul sekali. Baik. Bisa mengetahui akan mental anak kita seperti apa. Tapi kalau kita tidak ada waktu dengan anak-anak kita, susah juga kita akan kenal seperti apa anak kita itu. Baik, Betul. baik. Saya sangat setuju. Jadi kalau bisa curhat, Ya. mengurangi resiko dapat darah tinggi. Iya Iya. benar. Tensi ya. Ya, bertepatan saya sudah minum obat darah tinggi saat ini. Harus memiliki waktu yang berkualitas Ya. bersama dengan Ya. keluarga. Gitu. Baik, kalau tadi sudah disampaikan keuntungan-keuntungan jika kita mempunyai waktu yang berkualitas. Nah sekarang, bagaimana cara kita mengupayakan atau membangun waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga sehingga keuntungan-keuntungan yang tadi bisa kita rasakan. Silakan. Silakan. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Baik. Misalnya makan bersama Hmm, dan saling mendengar. ya. Di sementara makan, tapi jangan kita bicara sementara makan. Ya. Kan? Sementara makan, kita makan bersama, kemudian sementara makan tentunya tidak ada gadget di tangan kita. Ya. Kan? Atau hal yang sederhana yang lain sebagai orang tua, kita membacakan kisah-kisah menarik kepada anak-anak kita sebelum mereka tidur, atau bisa jadi kita melaksanakan tugas rutin, Tugas rutin bersama, sehari-hari. Ya, iya. Ya, betul. Contohnya ketika kita pulang rumah itu, ya seringkali saya tiba di rumah itu paling cepat itu kalau jam 5 sore. Baik. Jadi jam 5 sore. Lantas apa yang saya lakukan bersama yang si kecil itu yang di rumah yang bungsu itu? Siva ayo kita siram bunga. Jadi kita siram bunga bersama, ya saling menyapa bersama. Atau kalau ada hal-hal yang perlu kita rapikan, ayo mari bantu mama rapikan ini. Supaya itu juga bisa membina bagaimana mengupayakan agar supaya itu quality time bersama dengan Betul, anak-anak itu bisa betul. bisa ada ya. Ya. Kalau dengan suami mungkin ada hal-hal yang perlu kita, halo Denny kita mau bikin ini mari tolong bantu kan sama-sama sudah di rumah itu sekitar jam 5. Ya. Ya kalau dia sih sudah di rumah jam 5 itu karena hanya di tempat kerjanya saja situ. Ya, Jadi seperti itu ya bagaimana kita mengupayakan hal-hal kecil betul. yang bisa menghargai waktu dengan keluarga kita. Termasuk membantu anak untuk belajar. Ya. Oh tadi ya. itu. Atau main bersama, bukan? Ya. Main bersama, kebetulan di dalam kampus yang luas. Jadi bersama keluarga, saya, istri, anak-anak, main hal-hal yang kecil di belakang rumah karena rumputnya hijau, atau di depan rumah. Kami alas tikar, kemudian ada game-game keluarga sederhana yang kami buat. Baik. Kemudian bisa juga tamasya, kan? Ya. Tamasya. Pantai. Tapi Iya. itu harus atur waktunya dulu kan. Ya. Kemudian ada aktivitas olahraga bersama. bersama. Pagi-pagi hari Minggu bersama dengan anak-anak. Hari libur, Jalan, bisa hari jalan libur. bersama. Betul. Dan jangan lupa buat juga jadwal untuk family time. Kan ada jadwal. Itu harus ya. Selain ada harian yang kita buat, tentu ada jadwal yang harus kita buat agar waktu berkualitas itu memang sangat sangat terasa. Dan Baik. hal yang paling penting saya rasa adalah ibadah bersama. Ibadah Baik. bersama ya. Itu adalah bagian yang sangat Paling penting. penting. Ya. Kalau tadi kita mulai dengan hal yang sederhana, tapi bagian yang sangat penting adalah ibadah bersama. Ibadah bersama. Itu paling prinsipal ya. Ya. Paling prinsipal ibadah bersama ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Simple but meaningful. Ya, betul. Berarti untuk anak-anak pasti akan tunggu kapan Dedi sama Mami
punya waktu bersama dengan Tuhan. Betul sekali. Dan hari itu dinanti-nanti. Lalu merindukan itu Iya. ya waktu yang nanti. Betul. Baik, terima kasih, puji Tuhan untuk informasi yang sudah dibagikan oleh Pendeta Syafirudin dan Ibu. Dan sahabat Kapas, jangan beranjak dulu, kita akan kembali sesudah yang satu ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Untuk pertanyaan yang sudah masuk nantinya akan dijawab oleh narasumber kita pada segmen ini. Ya, betul sekali Febriani. Ya. Dan saat ini Pendeta Syafirudin dan Ibu kita langsung ke pertanyaan ya. Apa saja yang harus dihindari agar waktu bersama keluarga itu benar-benar berkualitas? Ya. Bolehkah langsung dijawab? Oke. Benar-benar berkualitas waktu itu dalam keluarga, contohnya. Kalau kita di rumah, kalau memang waktu itu kita sudah gunakan untuk keluarga kita, Ya. janganlah kita pegang itu HP itu. Oh, Ya, biasanya baik. sekarang kan HP itu di tangan terus. Ya. Ya. Kita matikan atau silent. Bagi saya secara pribadi, kalau saya memiliki waktu yang pas dengan keluarga, quality time dengan keluarga, matikan HP-nya agar tidak ada gangguan baik dari Betul, sahabat betul. atau dari keluarga, agar benar-benar kita gunakan ya waktu itu Ya. dengan keluarga kita. Betul. Jangan sampai sementara kita bercakap-cakap, bersunda gurau dengan suami ataupun dengan anak-anak, ketika berdering kita angkat, putus lagi, Iya, betul. ya akan terjeda. Jadi kalau memang kita sudah memiliki waktu itu dengan keluarga benar-benar, mari kita lepaskan semua yang Berpotensi untuk iya, mengganggu. untuk mengganggu waktu kita dengan keluarga. Agar Baik. benar-benar kita rasakan itu quality Betul. time itu memang pas dengan keluarga. Ya. Jadi selain ponsel kita hindari, jangan membawa pekerjaan yang dari kantor atau dari tempat pekerjaan ke rumah. Ya. Itu salah satu yang perlu dihindari. Perlu dihindari. Ya. Oleh karena itu akan menyita waktu kita dengan keluarga. Betul. Jadi kalau pekerjaan di kantor, pekerjaan di tempat pekerjaan, lakukan sebaik mungkin. Jangan bawa beban pekerjaan sampai rumah. di rumah. Baik. Jadi usahakan kalau sudah di rumah itu adalah waktu Untuk yang keluarga. terbaik untuk keluarga. Baik. Dihindari dua hal itu ya. Ya, Penggunaan benar-benar. gadget dan membawa Bawa pekerjaan. membawa pekerjaan. Jadi konsentrasinya jelas sehingga Ya. waktu betul-betul Ya, berkualitas. betul. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, sekarang pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan. Ya. Apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang menghabiskan waktu yang berkualitas bersama-sama dengan keluarga? Silakan. Silakan. Dalam buku Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8 bisa dibuka Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Iya. Ayat ini berkata demikian, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam dan seterusnya. Kemudian Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6 katakan demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, baik. Jadi oleh karena untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, berarti kita harus mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Ya, Dengan kata lain, waktu dalam keluarga itu kita harus gunakan semaksimal mungkin agar kita memiliki waktu yang berkualitas dengan keluarga. keluarga. Karena waktu tidak akan kembali lagi, bukan? Kalau Betul. itu sudah lewat, itu tidak akan kembali lagi. Ya. Mari kita gunakan waktu itu sebaik mungkin agar waktu-waktu yang kita gunakan itu, kalau boleh kita utamakan keluarga kita. Baik. Pas sekali ya. Iya. Ibu ada tambahan mungkin? Oke, seperti yang dikatakan tadi oleh pendeta bahwa waktu itu menurut Kolose itu jangan hambar. Jadi jangan terbuang begitu saja ya. Ya. Jadi mari kita gunakan benar-benar kalau kita sudah memiliki waktu, sudah membuat quality time dengan pas waktu itu, kita harus gunakan sebaik-baiknya ya. Jangan kita membuat lagi planning dengan yang lainnya. Agar benar-benar waktu itu memang dirasakan di dalam keluarga. Ya. Memang terasa dengan anak-anak, suami dan Betul. istri. Ya.
Ya, bagaimana menggunakan waktu. Karena juga dalam buku Kejadian kan, maka dia akan meninggalkan ayah dan ibunya, akan bersatu dengan istri. Ya. Nah, bagaimana lagi kalau anak-anak kita tidak gunakan waktu sekarang ini dengan anak-anak kita, kalau dia sudah pergi Ya, meninggalkan betul. kita, ya bagaimana? Contohnya kita sekarang sudah menikah, mana waktu kita dengan orang tua kita? Ya, ya. Kalau waktu-waktu yang indah itu kita tidak gunakan bersama sebelum kita menikah dengan pasangan kita. Ya. Jadi ketika itu diberikan Tuhan bagi kita, waktu itu mari kita gunakan sebetulnya itu sebenar-benarnya quality time dengan keluarga, agar benar-benar kita boleh merasakan keluarga Allah yang sesungguhnya. Yang Amin. berbahagia. Ya, Sebelum Amin. anak-anak meninggalkan kita ya. ya, sebelum anak Menikah seperti itu, maksudnya menikah. atau Ya, kuliah di menikah, tempat kuliah, ya benar itu. Baik, terima Baik. kasih jelas sekali pendeta dan ibu. Ya. Nah, sekarang kita pindah kepada pertanyaan yang masuk dari sahabat Kapas dan ditanyakan melalui kru kami ya. Yang pertama ada pertanyaan pendeta dari seorang yang profesinya pelaut ya. Apa yang harus saya lakukan untuk memiliki waktu berkualitas bersama keluarga bila saya adalah seorang pelaut Ya. yang mungkin kurang waktu di darat, Di laut terus. baik dengan Ya. istri maupun dengan anak-anak. Anak-anak, silakan. Silakan. Oke, mungkin menurut saya ya memang kalau pelaut itu ya, pelaut itu kan dia punya jangka waktu untuk kembali. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun lebih dia baru kembali bertemu dengan keluarga. Betul. Ya, salah satu contoh pengalaman saya di sekolah ada senior saya di sekolah itu lakinya pelaut, ya, lakinya pelaut. Tapi dia sering sharing, kita cerita bersama. Ibu bagaimana ini dengan suami ini? Baku jawab terus. Seperti itu. Tapi dia katakan dia boleh merasakan bagaimana itu waktu yang kecil itu dia boleh gunakan. Nah, kalau zaman dulu belum punya gadget seperti sekarang ini ya, HP atau lain-lain, hanya menggunakan wartel kalau dulu, tapi kalau tidak ada signal susah. Nah, yang perlu kita buat mungkin ketika suami saya ini seorang pelaut, katakanlah suami saya ini seorang pelaut ya. Seandainya dia seorang pelaut, tentunya kita akan ketemu 6 bulan atau setahun sekali. Nah, tentu caranya kita buat perjanjian waktu. Kalau kamu sudah tiba, apa yang kita akan gunakan agar kita bisa kumpul benar-benar dengan anak-anak antara suami dan istri, agar kita bisa menggunakan waktu yang libur itu, yang singkat itu bisa kita gunakan bersama dengan keluarga. Ya. Baik. Jadi ketika dia kembali dari pekerjaannya sebagai seorang pelaut, tentunya waktu yang kita telah buat itu jangan lagi kita buat waktu dengan lain-lain orang atau dengan sahabat atau dengan apa Terbagi. terbagi. Jadi kita harus fokuskan. Betul. Ketika suami saya itu datang, dia sebagai seorang pelaut, oh berarti kita akan ke sana. Ada sudah mungkin liburan di tempat ini, mungkin anak-anak mama kita ke sana. Kalau papa sudah kembali ya seperti itu. Dan itu yang sudah dilakukan oleh beberapa keluarga yang kami kenal. Oleh karena suami mereka itu pelaut. Jadi mereka menggunakan waktu sebaik mungkin ketika mereka pulang. Mereka mengatur liburan, mereka mengatur acara-acara keluarga. Dan kelihatan keluarga ini, puji Tuhan sampai pada hari ini, mereka tetap harmonis dan baik-baik saja. Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Di waktu yang singkat itu diisi dengan fokus kepada pasangan dan anak Ya, ya. apalagi Itu intinya. Tentu berbeda dengan beda sekarang, dengan bukan? sekarang ya. Walaupun suami pelaut, tapi untuk komunikasi sudah lebih lancar, bukan? Ya. Bisa berkomunikasi lewat video call, Video call. lebih mudah untuk kita bertemu. Ya. Walaupun suami pelaut saat ini. Ya. Berbeda tentunya dengan waktu-waktu yang lalu. Betul sekali. Jadi ketika pulang ke rumah sekian bulan, maka dia harus menggunakan waktu sebaik mungkin bersama dengan keluarga. Atur sedemikian rupa supaya ketika waktu itu sudah diatur tidak ada lagi yang mengganggu. Baik. Jadi hubungan kalau zaman sekarang tetap ada walaupun virtual, tapi kemudian ketika pulang ketemu secara langsung face to face, Tetap juga harus. Jangan sia-siakan. Jangan Jangan sia-siakan. Iya. Baik, terima kasih untuk semua sahabat Kapas yang sudah bertanya dan bergabung dengan kami. Ya. Dan sekarang ini kita datang kepada pertanyaan terakhir. Betul sekali. Sebagai kesimpulan, bolehkah pendeta dan ibu membagikan tips bagaimana kita sebagai keluarga untuk bisa memulai? Kalau tadinya ya kita sudah dengar pembahasan ini, ternyata saya belum memiliki waktu yang berkualitas. Nah, bagaimana caranya sekarang saya boleh memulai untuk
mendapatkan waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga? Ini langkah pertama Iya. ini sulit, pendeta. Sekaligus dengan closing statement, silakan. Bagian yang pertama, Iya, lakukan di rumah. baik. Karena itu adalah murah dan gratis. Iya, betul sekali. Sebagai contoh, tidak mengeluarkan biaya. Ibadah keluarga, bukan. Ya, Ibadah pagi, Betul. ibadah malam, kita bisa bermeditasi, kita bisa berdiskusi, Ya. kita bisa sharing dengan masalah yang sudah terjadi sepanjang hari. Kemudian yang bisa kita lakukan mulai dari rumah adalah nonton bersama. Seperti contoh, menonton Cornelius Media. baik. Itu adalah sederhana tapi sangat menguntungkan. Kemudian berkebun atau Siram bunga ya. Siram bunga Masak tadi bersama, sudah. Iya. kita juga kan betul. mencuci Sama itu bersama. menarik. Nah, sering itu kami lakukan kalau akhir pekan kan, kalau itu. Iya. Kalau itu sebelum mengerjakan esoknya sudah dengan tugas masing-masing, Iya. pekerjaan menumpuk walaupun pekerjaan tapi ketika kita mengerjakannya bersama-sama, Betul. tentunya kita bisa tahu oh waktu ini, hari ini lagi hari Minggu kita bisa bersama-sama Iya. cuci bersama anak-anak ya, membersihkan rumah bersama. Selain kita punya waktu atau jadwal yang sudah ditentukan. Betul. Jadi setiap minggu itu seperti yang dikatakan juga oleh pendeta tadi, ya bahwa ibadah itu sangat penting. Makanya kita harus atur waktu. Jangan ketika ibadah pagi atau malam sudah mau berangkat baru mau pakai ayo worship. Jangan. Mari kita lihat agar benar-benar waktu bersama keluarga dalam ibadah itu Kualitas. berkualitas. Dan satu lagi, jangan lupa, kalau boleh ciptakan tradisi keluarga. Ini barangkali sederhana. Iya. Oleh karena kita menciptakan tradisi keluarga itu makan malam bersama. Oleh karena kebanyakan keluarga-keluarga apalagi yang hidup di perkotaan, Iya. kebanyakan mereka bertemu di waktu malam. Jadi ciptakan tradisi untuk makan malam bersama jam 7 malam tanpa gadget. Baik. Kemudian Agar supaya kita boleh mengingat lakukan rumah juga terus di ya. luar rumah. Jadi kalau tadi di Dalam. rumah, ya. kita boleh lakukan di luar rumah. Bisa jadi kita olahraga di alam atau mendaki gunung seperti Yang tahun lalu ya kita lakukan naik gunung apa itu Sebutan, Lokon. Lokon ya, bersama-sama Lokon. dengan anak-anak. Kemudian berkemah dekat pantai atau dekat gunung, kemudian berlibur bersama. Tapi untuk berlibur bersama, kalau Anda berencana untuk berlibur jauh, pastikan budgetnya. Budget. Iya, betul. Harus Jadi direncanakan. harus direncanakan jauh-jauh ya. Minta pendapat dari anak-anak. Kira-kira kemana kita akan pergi? Tentunya mereka akan memberikan pendapat tempat yang mereka senangi. Kalau itu jauh berarti kita harus atur. Ya. Ya budget yang akan digunakan kalau itu tempat itu jauh dan memakan biaya yang begitu banyak. Betul. Tapi kalau itu dekat tentunya kita bisa berarti oh boleh secepatnya ini. Iya. Tapi kalau itu jauh kita harus punya jangka waktu. Jadi beritahukan kepada anak-anak. Makanya itu perlunya quality time. Ya. Mengatakan kepada anak-anak, oke kita akan ke sana. Menurut kakak sedemikian, adik demikian, tapi kita punya waktu ya karena membutuhkan budget yang demikian. Ya, jadi itulah pentingnya waktu ya, pentingnya waktu bersama dengan keluarga. Ya, Baik. baik. Luar biasa, puji Tuhan kita sudah mendengarkan tips-tips yang boleh membuat kita untuk memiliki waktu yang berkualitas bersama-sama dengan keluarga. Nah, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan kami percaya berguna untuk semua sahabat Kapas yang menyaksikan tayangan pada malam hari ini. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Sony Syafirudin akan berdoa untuk kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang indah dan bahagia kami boleh mengikuti program Kapas di Cornelius Media. Biarlah ketika kami membahas waktu keluarga yang berkualitas, kami tak bisa melaksanakannya tanpa bantuan ilahi. Tolonglah keluarga-keluarga kami masing-masing agar kami memiliki waktu yang berkualitas dalam keluarga. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Terima kasih. Sony Terima kasih, Syafirudin dan Pendeta. Ibu Melva Pendeta. Syafirudin Tumarar yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua. Dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati pendeta dan ibu dalam kehidupan Amin. rumah tangga. Supaya boleh terus memiliki waktu yang berkualitas dengan keluarga. Betul. Dan juga Tuhan akan memberkati dalam tugas dan pelayanan di mana saja. Amin. Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita. Dan kalau Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan.
Dan terima kasih atas kesetiaan Anda terus bergabung dengan Cornelis Media. Jangan lupa saksikan program menarik lain dari kanal YouTube Cornelis Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita keluarga Pendeta Syafirudin Tumarar. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.